Kita sering dengar soal diet ginjal ya, tapi ini tuh lebih dari sekedar daftar makanan yang boleh dan nggak boleh. Buat mereka yang hidup dengan penyakit ginjal, ini adalah alat yang sangat kuat untuk mengelola kesehatan. Jadi, ini bukan soal pembatasan, tapi soal gimana caranya mengambil kembali kendali. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi begini nih rencana kita. Pertama, kita bakal coba pahami dulu masalahnya. Kenapa diet ini jadi penting banget? Terus, kita masuk ke inti bahasannya. Apa aja prinsip utamanya? Makanan apa yang masuk daftar hijau alias aman? Dan mana yang masuk daftar merah atau harus dihindari? Dan yang paling penting, kita akan lihat gimana semua ini bisa jadi sebuah terapi yang powerful. Jadi, kenapa sih diet ini bisa sepenting itu? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu ngintip sedikit apa yang sebenarnya terjadi di dalam ginjal kita. Coba deh bayangin ginjal kita itu kayak saringan air super canggih. Tugasnya yaitu menyaring semua kotoran dan zat sisa dari darah. Nah, kalau saringan ini mulai rusak atau nggak berfungsi maksimal, kotoran dan mineral-mineral tertentu itu bisa numpuk di dalam tubuh. Disinilah makanan yang kita konsumsi perannya jadi krusial banget. Terus, apa sih sebenarnya yang mau kita capai dengan diet ini? Ternyata tujuannya itu sangat jelas dan mengerucut ke 3 hal utama. Coba kita lihat. Intinya sih, kalau kita bedah ada 3 hal utama. Pertama, kita mau kasih ginjal kita nafas, alias mengurangi beban kerjanya yang berat. Kedua, kita harus super hati-hati dalam mengontrol mineral tertentu, terutama natrium, kalium, dan fosfor. Dan yang ketiga, kita mau mencegah cairan numpuk di tubuh, yang biasanya kita kenal sebagai edema atau bengkak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang asyik nih. Apa aja sih yang aman buat dimakan? Yuk, kita sebut aja ini daftar hijau kita. Kenapa karbohidrat ini bagus? Karena mereka sumber energi yang bersih, nggak menghasilkan banyak sampah nitrogen yang bikin ginjal kerja ekstra. Untuk sayuran, pilihan-pilihan ini penting banget karena kadar kaliumnya rendah. Dan kalium ini adalah salah satu mineral yang harus kita pantau ketat. Terus, gimana soal buah dan protein? Kuncinya sama aja. Pilih buah yang kaliumnya lebih rendah, kayak apel atau pir. Untuk protein, sumber kayak putih telur atau ayam tanpa kulit itu pilihan cerdas. Mereka ngasih apa yang tubuh butuhkan tanpa menghasilkan terlalu banyak produk sisa yang memberatkan saringan ginjal kita. Oke, sekarang kita lihat kebalikannya ya. Makanan apa saja yang perlu kita batasi atau bahkan kalau bisa kita hindari sama sekali. Inilah daftar merah kita. Nah, disinilah konsep tukar cerdas itu jadi penting banget. Misalnya nih, daripada makan pisang yang kita tahu kaliumnya tinggi, kenapa nggak ganti dengan apel? Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya buat tubuh itu besar banget. Mari kita lihat kenapa. Nah, ini dia intinya. Mengatur asupan kalium itu bukan sekedar anjuran diet biasa. Kalau kadar kalium dalam darah terlalu tinggi, ini bisa langsung mengganggu irama jantung. Dan itu bahaya. Makanya, ini jadi salah satu hal yang paling krusial. Mineral lain yang harus kita awasi ketat adalah fosfor. Di sini kita mulai lihat polanya kan? Makanan yang segar dan simpel, kayak ayam dan nasi putih, biasanya lebih aman. Sebaliknya, produk olahan susu, kacang-kacangan, dan coklat itu cenderung tinggi fosfor. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa dokter biasanya ngecek banget kadar fosfor di hasil lab Anda. Kalau kadarnya terlalu tinggi dalam jangka panjang, fosfor ini bisa mencuri kalsium dari tulang, bikin tulang jadi rapuh, dan bahkan merusak pembuluh darah. Nah, kalau natrium atau garam, ini sering banget jadi musuh dalam selimut. Banyak sekali terkandung di makanan kemasan, makanan kaleng, atau mie instan. Jadi, strategi paling jitu ya masak sendiri di rumah pakai bahan segar, jadi kita bisa kontrol sendiri takaran garamnya. Ini hubungannya langsung banget loh. Makin banyak garam masuk, makin tinggi tekanan darah. Makin tinggi tekanan darah, makin berat kerja jantung. Plus, garam juga yang bikin cairan tertahan di tubuh, yang menyebabkan bengkak-bengkak itu. Semua ini memberikan beban ekstra yang sangat berat buat ginjal. Terus minumannya gimana? Aturannya sebenarnya cukup simpel. Air putih itu juaranya, tentunya dalam jumlah yang sudah direkomendasikan dokter Anda. Minuman lain kayak soda, minuman energi, apalagi alkohol, itu bisa mengacaukan keseimbangan cairan dan mineral yang sedang kita usahakan untuk dijaga. Oke, setelah kita tahu mana yang lampu hijau dan mana yang lampu merah, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal daftar makanan. Ini adalah soal memandang diet sebagai bagian dari terapi. Dan manfaatnya itu beneran terasa loh. Dengan patuh pada diet ini, Anda bukan cuma merasa lebih baik dari hari ke hari, tapi secara aktif membantu memperlambat laju kerusakan ginjal.
Anda secara efektif menjadi pemain utama dalam tim pengobatan Anda sendiri. Jadi, pada akhirnya semua ini kembali ke tangan Anda, kembali ke kekuatan sebuah pilihan. Setiap suapan, setiap kali Anda memasak atau berbelanja, itu adalah keputusan yang punya dampak langsung ke kesehatan ginjal Anda. Pengetahuan ini adalah kekuatan, jadi gunakanlah dengan bijak.